tentunya jaksaan-jaksaan dakwaan jaksa itu tuh, seluruh jaksaan dakwaan jaksa penuntut tuh di sidang tindak pidana korupsi itu bukan tanpa alas dasar atau dengan asumsi, bukan. Ada penyelidikan di situ, ada aliran dananya nggak, ada TPPPU-nya nggak. Cuma begini, gue sih tinggal tunggu niat baik para hakim untuk menyeret nama Budi Ari gitu loh. Bukan pihak polisian lagi, tapi ya gimana, wong hakimnya juga kena, MA-nya aja dapat tuh 900 miliar 51 kilogram emas. Tapi kan ini sebagai indikator kita juga, Bang. Gitu loh. Ini Pak Prabowo yang betul-betul melakukan perubahan nggak dalam penegakan hukum. Kalau kemarin kan kita lihat tuh Dirjen Bea Cukai dan Pajak, orang-orangnya dia tuh dari Kopassus, ya kan. Kita lihat juga nanti nih. Iya Bang, tapi jangan sampai hanya pindah pemain aja ya Bang ya. Mudah-mudahan Bang, karena kenapa Bang? Ada beberapa momentum, beberapa minggu terakhir, perbedaan pernyataan kepolisian dan kejaksaan terkait masalah kasus pagar laut. Kepolisian itu kasus kan dulu kan dipegang sama kejaksaan, lalu dilimpahkan oleh kepolisian, ditangani oleh kepolisian. Kepolisian mengatakan tidak ada indikasi korupsi di situ. Ternyata lain daripada itu, kejaksaan mengatakan ada indikasi korupsi di situ. Makanya berkas itu nggak P21, P19 terus. Mudah-mudahan ya Bang, gitu loh. Tapi saat ini saya lebih cenderung percaya sama Budi Gunawan lah, ya kan? Aku percaya sama Budi. Bang Ipat, Budi Gunawan itu sebenarnya kader PDIP atau bukan? Karena kalau dia kader, kok bisa dia ada di kabinetnya Prabowo? Kalau dikatakan kader enggak kader PDIP. Tapi kalau dikatakan kedekatan sama Bu Mega adalah ya. Sejak lama, karena beliau kan bekas ajudannya Pak Bang Ifat, intercept, saya lebih percaya sama toiletnya yang ada di DPR sana Bang. Nah, sama toilet yang ada di Istana Negara. Nah itu dia. Tapi begini, kalau dikatakan kedekatan dengan Bu Mega, hampir seluruh petinggi Polri dan TNI saat dia ingin mencapai pangkat kolonel atau kombes, ya, dia harus mendekatkan diri dengan orang-orang politisi. Saat dia ingin memasuki level Lemhanas, Sespimti, dia harus mendekati orang-orang Sespimti. Kalau semuanya orang-orang politisi, kalau semuanya enggak, hilang Bang namanya Bang. Itu rahasia umum tuh. Itu aja Bang. Oke, kita ke Bang Banteng. Maaf Bang Banteng, saya lupa Bang Banteng. Silakan Bang Banteng. Nanti dulu Bang Yamin ya, nanti dulu ya. Silakan Bang Banteng lanjut. Tadi kan yang kutangkap itu BG ini kan seolah-olah memang orangnya PDIP gitu loh. Aku lebih percaya tadi kata-kata ya, kalau memang BG ini dekat dengan Bu Mega, iya, pernah menjadi ajudan, iya. Tapi kalau dibilang dia orang PDIP, aku rasa salah juga. Intinya gini aja, Budi Ari ini kan model-model penjahat, pengecut gitu loh. Kalau udah ketangkap, keluar kemana-mana. Bukan yang model-model lebih baik pecah di mulut daripada pecah di perut. Dia ini takut pecah di perut, lebih baik dia pecah di mulut. Nah, ini yang terjadi sekarang. Artinya, kalau memang katanya tadi tuduhannya itu ke arah PDIP, harusnya biar memang dia ini oke dan pengen menghancurkan atau tenggelamkan PDIP, tunjukin dong bukti transaksi aliran dananya memang masuk ke PDIP. Kan gitu. Tapi kalau kemudian hanya karena 1-2 orang digeneralisasi dananya itu langsung jadi ke PDIP, aku rasa nggak pantas juga, kan gitu. Jadi udahlah, kalau aku sih nggak percaya siapa-siapa, yang penting nih orang memang harus dipanggil, harus disidangkan nih manusia, biar dia dipencet giginya atau kukunya, biar dia keluar semua nama-nama pelakunya. Jangan sampai nanti kayak kasus yang di Sulawesi kemarin, yang ada bawa nama Blok Medan tapi mentok-mentok di situ aja, kan gitu. Kok bisa gitu, kan gitu. Jangan nanti ini jadi kasus yang kedua seperti itu, nama udah muncul di pengadilan tapi nggak diusut, nggak dikembangkan karena orang-orang kita juga gitu loh.
istilahnya dari penegak hukumnya alah nggak usah lah, masih kelompok kita juga nggak usah ditanggapi lah kan gitu. Itu aja dulu Bang. Intercept, Bang Banteng, intercept. Berarti Budi Ari yang sampai saat ini belum pernah jadi kader PDIP ya Bang? Nggak pernah tuh Budi Ari setauku jadi orang PDIP. Dia kan ketua Projo. Dia kemudian punya kedekatan itu karena dia ketua Projo. Itu Kak Esther katanya dari zaman Boy Sadikin katanya apa memang Budi Ari itu pernah Nah, di kalau itu PDIP. aku nggak tahu, tapi yang sepengetahuanku dia itu nggak pernah jadi orang PDIP deh kayaknya. Ya ini nanti ini nyanyian Budi Ari ini bakal merdu ini. Ini coba aja lihat nanti. Lanjut. Pernah. Oke, Ya, gini loh teman-teman, biarkan mereka bongkar-bongkaran ya. Sekarang Indonesia itu sedang dikhianati ribuan triliun, tidak 1.000 triliun tok. Bisa jadi 5.000, 7.000 triliun itu. Terus kita sekarang mau bela-belain oknum yang di mananya gitu loh ya. Ya, semoga ini nanti ke depan ini kita belajar dari masa lalu, dari hari-hari kemarin ke belakang. Jadi rakyat tidak bersatu. Nah ini kasus Budi Ari, tolonglah masyarakat yang cerdas kita suarakan satu suara. Itu agar nanti kasus ini bakal rame nih. Karena Budi Ari apa yang ia rasakan akan ia ceritakan. Itulah kehebatan Budi Ari. Lanjut. Oke kita ke Pak Yamin. Assalamualaikum Pak Yamin. Nggak yakin aku orang brengsek gitu kok ngomongnya nanti. Enggak lah, nggak yakin aku. Oke Bang Mario, oke tahan dulu. Oke Bang Yamin, assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Saya Yamin. selalu semuanya pada pagi hari ini bapak-bapak yang luar biasa sekali ini. Sebelum saya menyampaikan pemikiran saya apresiasi dulu bahwa bapak-bapak yang ada di grup ini bukan berdebat bersilang pendapat sebenarnya. Ini cuma mencari kebenaran supaya kita ini satu misi dan misi. Nah, cuma ada misi aja. Sebenarnya tujuan itu sama kita ini sebenarnya. Oke, baik Bapak-Bapak semua, terima kasih saya sudah dinaikkan. Saya begini dari polemik pembicara kita dari masalah judul dan judul utamanya Termul melawan Banteng kan begitu. Saya memulai dari sini dulu supaya kita terang ke depannya supaya diskusi kita ini bisa melihatkan titik terangnya sampai di mana kan begitu kan. Nah, pertama-tama saya mau memberikan satu gambaran antara judul ini dengan kategori yang berbeda. Judulnya Lentera dan Benang Kusut. Nah, begitu saya mulai. Nah, Ini yang lentera yang mana ini? Lentera yang mana, benang kusut yang mana? ya oke, saya mau mulai dulu. Nah, lenteranya ini sebenarnya udah disodorkan. Ya Arfan. Ya, sudah disodorkan kepada pimpinan saat kita sekarang yang namanya Presiden Prabowo Subianto sebagai mengemban amanat untuk memimpin negeri ini. Itu lentera sebenarnya bisa ada di tangan beliau. Cuma tinggal beliau mau nggak menyalakan lentera ini. Apa tujuannya kalau lentera ini dinyalakan? Nah, karena dari judul ini kan tidak menyebutkan Prabowo kan, cuma Termo dan Banteng kan. Nah, kenapa saya ngambil dulu dari pemimpin negara tertingginya sebagai amanat yang diamanatkan oleh bangsa ini gitu. Nah, lentera ini sebenarnya udah ada tangan di Prabowo. Tinggal beliau itu mau menyalakan atau tidak. Apa tujuan menyalakan lentera? Nah, tujuan menyalakan lentera ini apabila lentera ini udah menyala dan bangsa ini bisa dilihat oleh seluruh rakyatnya bahwa udah terang benderang, artinya kita kelihatan. Kebenaran itu akan kita bisa buktikan. Siapa yang menyumput di pojok remang-remang, siapa yang bersembunyi di gelap gulita, siapa yang berjalan maju dan siapa yang bisa jalan mundur. Disitulah fungsinya lentera. Nah, lalu siapa benang kusutnya? Nah, benang kusutnya apa yang kita bicarakan ini, gitu loh. Karena di dalam benang kusut ini ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru, ada macam-macam. Tapi mereka udah saling menyimpul kekusutan ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, sumber benang kusut ini siapa? Karena gitu kita harus cari juga, yang gitu. Nah, tapi tadi dari Komal yang lain tadi sempat mengatakan bahwa Prabowo ini bagian dari benang kusut ini. Nah, kenapa? Itulah mengapa saya libatkan Prabowo di sini sebagai kepala negara. Nah, berarti salah satu debat kita dari tadi bapak-bapak semua tadi mau mengklarifikasi di posisi mana yang salah, posisi mana yang memulai, dan posisi mana yang tersangkut. Salah satu kunci menurut saya harus menyalakan dulu lentera ini. Itu.
Apa itu lentera yang dinyalakan? Kita benar-benar fokus kalau ini masalah satu belum selesai, lahir lagi permasalahan baru. Berarti ada kekusutan ini saling mengikat. Nah, salah satu kuncinya lentera harus dinyalakan. Kenapa dinyalakan lentera ini? Agar kita melihat di mana nih simpul sebenarnya mau diurai dari belah mana dulu. Itu. Kalau kita saling menudih, saling menyalahkan, tapi kita nggak bisa membuktikan lewat lentera yang dimaksud. Apa lentera itu? Penegakan hukumnya harus benar-benar terang benderang. Keadilannya harus benar tertuju permasalahannya. Supaya kita mampu mengurai permasalahan ini.